Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد ختم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أما بعد، يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حمالته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الغلام يؤك عنه يوم السابع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Muhtaramun, para hadirin, saudara-saudara sekalian, jamaah Majlis Tahallul, Majlis Aqiqah yang semua pada malam hari ini insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segenap jajaran tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, ketua RW, ketua RT, jamaatul hujjaj, bapak-bapak haji, para remaja dan remaji, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Mukhtaram Al-Walid
Bapak Haji Bantir Supriyadi, mata'anallah bintul Yahyati, amin ya rabbal alamin. Wa hadratul muhtaram yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Mana Banar Suryana, mata'anallah bintul Yahyati, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Muhtaram Bapak Haji Ahmad Basir. Kita doakan ini tiga bersaudara senantiasa Allah panjangkan umur, dalam keadaan sehat walafiat, dapat memimpin kita, membimbing kita insyaallah semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Guru Narman, mata'anallah biduri hayati, amin ya rabbal alamin. Dan juga yaitu Bapak Ojai Saputra, Bapak Ahmad Guntur, aparat pemerintah, Bapak Ketua RT 01 RW 035, yaitu Bapak Hasan Bejo beserta jajaran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhtaram Bapak Ustadz Anwar, mata'anallah bituli hayatihi, amin ya rabbal alamin. Dan para segenap tokoh masyarakat lainnya. Tentunya mungkin saya tidak dapat atau tidak menyebut nama satu persatu. Tidak kurang rasa ta'zim saya dan hormat saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini yang singkat mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wabil khusus keluarga yang diakekahkan pada malam hari ini, yaitu yang bernama Bapak Suhendra beserta Ibu Nia Fadila, yang telah sama-sama mentahalulkan, mengakekkan putranya pada malam hari ini, yang telah kita saksikan bersama, yang bernama Muhammad Zaki Sailendra. Harapan daripada kedua orang tua, khususnya kita semua, kelak insya Allah ini anak menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Khususnya harapan kedua orang tuanya dan umumnya anak-anak kita insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Suhendra beserta Ibu semoga senantiasa Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga. Para hadirin saudara-saudara, pada malam hari ini marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, berkalimpahan rahmat karunia kepada kita, yang Allah taala tidak henti-henti memberi nikmat kepada hamba-Nya. Tidak perhitungan Allah taala memberi kenikmatan buat hamba-Nya baik siang maupun malam. Kenikmatan-kenikmatan banyak yang Allah taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan itu dapat kita syukuri, dapat kita manfaatkan. Di samping kenikmatan yang Allah taala berikan, ada kenikmatan yang sungguh, yang tidak terkalahkan, yang tidak terpisahkan dari hidup kita, dari jasad kita. Apa? Nikmat iman. Nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat ini dikawal taufik, hidayah dan inayah. Nah, mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita yang sempurna itu juga dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan dialah Allah yang maha memberi kehidupan, yang maha memberi rizki, dan yang maha mematikan.
Semua makhluk minta pertolongan dan bergelantung kepadanya. Mudah-mudahan semuanya itu besok kita kelak mendapat keberkahan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap kaum keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang rindu kepada Rasulullah, yang kangen kepada Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan besok berkat izin Allah kita dapat berjumpa kepada Rasulullah, dapat melihat wajahnya Nabi kita Muhammad, sesuai dengan harapan kita mendapat syafaatnya Rasulullah, mendapat telaganya Rasulullah, dapat bernaung di bawah bendera Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua rombongan nanti orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita masuk di mana surganya Allah. Amin ya rabbal. Para hadirin, saudara-saudara, pada malam hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita bereuni kembali lewat acara tahallul, lewat acara gunting rambut. Kalau bahasa Arab tahallul, kalau bahasa Melayu, bahasa Pulau, gunting rambut. Begini hebat ajaran Islam, begini hebat ajaran Nabi Muhammad. Itu termasuk kebersihan, termasuk kebersihan, diajarkan kerapihan. Itu adalah akhlak. Perangi supaya kita hidup ini menjadi baik. Dari potongan rambut itu diajarkan kita bersosial. Ya, coba gunting rambut, ngundang kayak begini nih. Ini nggak cukup 500.000 ini. Betul nggak? Lihat. Ini nggak cukup 500.000. Lah mau balik biar deket mahal. Belum yang lain, belum yang lain. Betul atau tidak? Kalau ini bukan ajaran Nabi Muhammad dan bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin kita ini dapat mengorbankan sedemikian. Betul atau tidak? Kenapa? Karena hikmahnya besar. Hikmahnya besar. Di dalam gunting rambut kita diajak bertadaruk, diajak khusyuk, diajak bertabaruk, mendekatkan diri kepada Allah lewat pembacaan Ratibul Imam Qausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahibur ratib. Walaupun beliau belum pernah mengejakkan kakinya di Pulau Jawa, tapi ratibnya sudah dibawa oleh para ulama-ulama kita. Kayak siapa Habib Abdullah? Rupanya kayak siapa? Pada masa itu belum ada kamera, belum ada WA, belum ada HP. Ya, kayak siapa? Hanya para wali-waliullah lah yang menceritakan keistimewaan Al-Imam Al-Allamah Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahibur ratib. Di samping beliau adalah seorang ulama, bukan ulama lagi, Al-Allamah. Di samping Allamah, dia adalah pengarang kitab, dari mulai tafsir, ya, kemudian sholawat, qasidah dan lain sebagainya. Di samping itu juga dia berkaromah. Karomahnya tidak ada banding. Kalau saya ceritakan bab ini saja sampai subuh belum kelar. Kenapa? Yang membilang ini Habib Abdullah Sahibur Ratib wali juga yang ngomong. Wali yang sudah berkelas.
Kalau kita sekarang ngomong wali, yang ngomong wali bukan wali. Betul nggak? Jadi kalau wali yang ngomong wali. Ma'yariful wali ila wali, tidak tahu wali, melainkan wali juga yang ngomong. Itu baru asli. Banyak orang ngaku-ngaku jadi wali, betul nggak? Banyak nggak? Banyak ngaku jadi wali, ngaku jadi wali. Ini mestinya wali juga yang ngomong. Lihat masa kehidupannya Imamul Haddad pada masa itu. Itu manakib kisahnya luar biasa kalau kita baca. Masya Allah. Dibawalah Ratibul Haddad ini ke Pulau Jawa. Ya. Sekarang Bapak sering hadir di mana? Atau sering ziarah, nggak usah jauh-jauh, Jawa Barat, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Ya, itu kalau malam Jumat pas lepas Isya itu disebutnya hadadan. Disebutnya hadadan. Saya maaf, masih bujangan dulu sering Pak di Sunan Gunung Jati baca ratib sana dulu tuh. Lari lagi kita Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel Jawa Timur, Ampel Denta. Itu tiap malam Jumat sama baca ratib juga. Ratibul Haddad. Itu pusakanya para wali. Kalau kita belum suka, belum mengenal, ya susah karena belum menyatu, betul atau tidak? Betul. Tapi kalau dia sudah cinta, timbul rasa senang, timbul rasa dekat, akhirnya apa? Timbullah rasa mahabbah. Nah, Imamul Haddad, Masya Allah, luar biasa. Sampai di mana syarahnya mengatakan, man qara'a ratibus syarif bitahharah faka'annama khatamal Qur'an khamsa marrah. Barang siapa orang yang baca ratib yang mulia ini, kata Imamul Haddad, mulia ini ratib. Kenapa mulia? Yang satu memang yang ngarang wali, kedua memang zikir-zikirnya Nabi Muhammad, dan kemudian nama asma-asma Allah. Barang siapa yang membaca zikirku ini, zikir ini dalam keadaan bersih hati sucinya, tempatnya, faka'annama khatamal Qur'an khamsa marrah, seakan-akan dia menghatamkan Al-Quran 5 kali. 1 kali ratib, seakan-akan dia menghatamkan Al-Quran 5 kali. Ini Ratibul Haddad. Dan dijelaskan di mana kitab syarah juga. Jadi barang siapa baca ratib 1 kali, kebagian keberkahan 40 rumah. Rumah kebagian berkah. Di lain riwayat 120 rumah. Diredai itu orang-orang yang zikir ratib. Diredai oleh Allah asbab dia mendengar suara ratib atau ada bacaan ratib. Subhanallah, luar biasa. Kira-kira kalau udah kayak begitu, corona masuk atau? Hah? Gak bakalan. Tadi Pak Haji apa? Pak Haji, orang tua kita ngomong, alhamdulillah Pak Habib, ini kampung pulau nggak ada yang kena. Insya Allah, Allahumma ba'id min kulli bala dunya wal azabil akhirah. Dijauhkan sejauh-jauhnya, jangan sampai tuh corona masuk ke pulau. Amit-amit, cabang baik. Kenapa? Kalau ini terus berkesinambungan, majlis rapat seperti ini, majlis terus dijalanin, ratib dijalanin, selawat dibaca, maulid dijalanin, insya Allah bencana huru apapun jauh di negara kita, saudara-saudara. Jauh di kampung kita dan jauh di rumah tangga kita. Yang aber itu kan kagak ada bacaan apa-apa. Selawat kagak, zikir kagak, betul nggak? Nah, itu yang aber. Insya Allah dijauhkan. Karena di mana ratib juga dijelaskan di sebarang siapa orang yang baca ratib diamankan oleh Allah. Diamankan daripada huru hara, bencana dan lain sebagainya. Ini bab ratib doang nih, udah jam segini. Terusin apa kagak? Terus. Ini baru ratib doang nih. Kebanyakan juga nggak masuk. Belum gunting rambut. Belum gunting rambut, belum nama. Wah, jam 3 ada baru kelar. Jam 3 ngaji. Jam 3 baru kelar. Masya Allah. Loh, kita mau orang mana? Orang sini udah ya? Gitu. Kalau kelamaan kesian sate.
Kalau malam-malam kesian sate. Iya. Oh Beb, saya nggak bisa baca ratib. Nggak bisa baca ratib. Dengerin doang. Kata Nabi apa? As-sami kal qori. Yang baca amanya denger, pahalanya sama. Tuh, lihat. Saya belum paham nih, baru denger doang, pahalanya sama. Yang penting dia dengerin tuh bacaan tuh. Ikutin, walaupun hatinya nggak belum begitu tepat, tapi dia denger. As-sami kal qori, kata Nabi, orang yang baca sama yang denger pahalanya sama. Luar biasa. Ini karomahnya Imamul Haddad. Kau usah ceritain panjang ini Pak. Karomahnya Imamul Haddad banyak sama saya. Kau usah ceritain satu aja 20 menit. Karomahnya bisa kelamaan. Betul atau tidak? Yang penting amalkan saja Beb. Imamul Haddad bagaimana? Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad itu megang dia punya kewalian selama 60 tahun. Megang kutub negeri, tahu kutub negeri, megang kutub, megang negeri, megang wali 60 tahun. Apa sih keistimewaannya kutub? Nah, keistimewaan kutub apabila Allah turunkan bencana, tahu bencana itu bisa ditalangin sama dia. Allah mau turunkan bala, Allah mau turunkan bencana. Ini kehebatan wali kutub tuh. Jadi bisa talangin sama dia tuh. Hebat nggak tuh? Siapa yang ngasih hebat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bala yang dahsyat, azab yang dahsyat, asbab Imamul Haddad bisa ditahan itu bencana yang Allah turunkan. Nah sekarang dia sudah tidak ada, betul atau tidak? Apa yang kita pegang? Ratibnya. Insya Allah mudah-mudahan. Kata Imamul Haddad, man masyatna mahiyyatna. Bacalah ratib di mana saja. Sendirikah, berjamaahkah, aku akan datang kepadamu, kata Imamul Haddad. Baca ratibul Haddad, insya Allah berkah kita ya. Di rumah baca ratib, insya Allah dijauhkan bala dan lain sebagainya. Keadaannya lagi keadaan begini, betul atau tidak? Jadi keadaan seperti ini jangan kalut. Kalau kalut nggak ketemu permasalahannya. Solusi kita cari, betul atau tidak? Bagaimana caranya ini corona akan Allah Ta'ala angkat? Ya, apakah ini corona betul datang dari Allah? Betul atau tidak? Apakah corona ini ulah manusia? Nah kita juga jangan terlalu suuzon sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khawatirnya nanti suuzon kita nggak tepat. Betul atau tidak? Akhirnya Allah balas. Akhirnya Allah buktikan suuzon kita balak yang nggak diduga-duga. Kira-kira udah tahan belum? Kalau Allah turunkan balak yang tepat, udah tahan belum? Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga jangan terlalu suuzon atas balak ini. Betul atau tidak? Apakah ini mainan orang? Betul atau tidak? Apakah emang semata-mata dia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nah kita berdoa saja sudah, betul atau tidak? Semoga semua ini Allah Ta'ala amankan dan diangkat semua duga-duga itu. Betul atau tidak? Nah itu sudah. Jadi mengenai Ratibul Haddad sampai situ aja dulu. Kan ini babnya bab apa nih? Bab akikah. Kecuali nanti ada bab orang pergi haji deh tuh. Boleh kita buka, itu udah lamaan dikit. Soalnya kalau kelamaan bukannya apa-apa. Iya kacang sambal dingin. Iya. Kembali kepada apa deh sekarang? Kepada akikah. Akikah ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad. Kenapa? Rasulullah punya cucu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kabsaini diakikahkan 2 ekor kambing, 2 ekor kambing. Laki-laki 2, wanita sunnah. Maksudnya laki-laki laki 2, perempuan 1. Dagingnya bagaimana? Dagingnya boleh kita makan rame-rame. Afdolnya akikah ini seminggu. Al-ulam yu'aku anhu yaumus sabi.
Ya, bermula akikah ini afdolnya seminggu kata Nabi. Ya, seminggu langsung akikah, langsung dihitan. Lihat Banten tuh. Kemudian dikasih nama. Khair asma ma umida wa ma umida. Namakan nama yang bagus. Nama para nabi. Seperti kayak siapa tadi tuh? Zaki, Selenda. Ada nama Muhammad ya tadi ya depan ya. Ah, coba itu. Luar biasa itu nama. Harum, kedudukan yang tinggi, bersih. Ya. Luar biasa. Tambah Nabi, ditambah depannya Muhammad lagi. Nah, setelah ini anak dikasih nama yang bagus, digunting rambutnya. Tahalul. Nah, guntingan rambut yang tadi digunting itu simbolis. Besok pagi dibotakin, rambutnya banyak lagi tuh. Betul nggak? Banyak tuh rambutnya tuh, rezekinya berkah insya Allah kata orang dulu. Nah, rambutnya digunting, kemudian dibotak habis besok. Ditimbang tuh, abangnya siapa namanya? Hendra. Jadi itu rambut dibotakin anak besok, digunting, dibotak aja dah. Itu tadi simbolis aja tuh. Besok dihabisin. Ya rambut tadi satu, jadi satu besok pagi. Bawa tuh rambut ditimbang. Seberat apa? Mas. Kalau umpamanya ini anak ditimbang, rambutnya botak semua 10 gram. Berarti 10 gram apa tuh? 10 gram emas. Kali berapa? Kamu 1 juta sekarang? 500. 5 kali 10 5 juta. Hukumnya bagaimana, Beb? Sunnah muakkadah. Mampu silakan, nggak mampu nggak dipaksa. Ya. Mana uangnya? Pertama, anak yatim. Kedua, janda jompo. Tuh. Fuqara wal masakin. Itu bagiin. Jadi tambah umpamanya malam itu kan biasanya pakai ada kelapa tuh. Kelapa di pongpong atasnya kan? Itu maksudnya kelapa buat apa tuh? Saya belum nanya tuh sama orang tuh. Itu kelapa maksudnya apa tuh? Buat mengguyur buat apa? Setelah saya ada undangan di Cikunir, saya tanya kiai, kelapa maksudnya apa tuh? Dia bilang, Beb, zaman dulu orang belum paham. Maka itu sampai disimbolkan kelapa. Kalau kelapa, Beb, Masya Allah, dia ngemuda obat, airnya ampuh, betul nggak? Tuh, ditaruh di mana aja kelapa, kalau kata orang bilang ini menenggel, tumbuh, apa di pasir. Dilemparin doang begitu, keluar dia punya itunya tuh. Apa itu? Akarnya apa tuh? Tunas. Kalau tua sambuknya manfaat, ya kan? Kalau tua batoknya aja manfaat buat bakar apa tuh? Lu tuh yang mau bakar sate. Batangnya bisa buat balok ngaji ya, rumah kuat itu. Dia punya daunnya buat apa? Daun buat ketupat. Lidinya buat apa? Pokoknya betul. Lidinya buat sapu. Betul nggak? Maksudnya tuh nanti anak udah gede manfaat. Di mana saja dia ada, di mana dia duduk berfaedah, bermanfaat seperti kelapa. Oh begitu. Cuman ditambahin supaya seru. Apa? Bendera duit. Supaya rame. Ada goceng. Ya tergantung lah. Goceng, ada yang 5.000, ada yang 100.000, betul nggak? Kalau saya maksudnya begini, mau rata 100, gitu semua Pak. Iya, jangan dari cepet turun ke 1.000.
dari kaya turun miskin. Cepet semua gitu. Ini. Dikombinasikan, ada gocengan, ada cepean. Maksudnya apa tuh? Itu belum paham tuh ya. Kalau dia nanti seorang pejabat, dia nggak pilih bulu, gaul sama yang kaya dia gaul, sama yang miskin dia gaul, sama yang nggak punya apa lagi. Betul atau tidak? Bukan kayak pejabat zaman sekarang sontoloyo. Yang kaya mulu, yang miskin gak diapain? Adingain. Sekalian ngomong miskin ngomong begini, tangkap. Nah, alhamdulillah. Apalagi begini sekarang ini. Luar biasa ini. Betul atau tidak? Nggak boleh ngomong orang salah bisa. Yang salah aja disalahin, apalagi benar gara. Yang salah disalahin, apalagi benar. Betul atau tidak? Itu maksudnya begitu. Nah, nanti itu duit yang sudah keluar, yang nancep di atas kelapa, masukin ke dalam amplop. Ribuan, cepean, gocapan. Buat siapa? Buat Habib. Gitu, saudara. Ini kemudian kita baca asyaka ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kita mengharap berkah dari Nabi Muhammad, mengharap berkah dari Rasulullah, bahwa ini anak kelak insya Allah menjadi orang yang baik. Ini ajaran Nabi kita Muhammad. Namain tuh kayak tadi, ada Muhammadnya, betul gak? Ada Ahmadnya, itu nama, karena nama besok nolong kita kelak di akhirat. Jangan selagu-lagunya namain anak kita. Kadang-kadang namain anak selagu-lagunya. Gengsi. Mintain nama sama guru, gengsi. Kasih nama sama guru, siapa namanya umpama nih? Zailani. Berantem sampai rumah. Karena istrinya ini modern. Nama Zailani itu kuno. Nama Zailani itu kuno. Ganti. Waduh, siapa? Paham dah ente dah? Ganti Pak, jangan itu Pak. Zailani itu kuno Pak. Yang bagus nih Pak, ada nih, ntar saya lihat di koran Pak. Buset, di koran. Apa namanya itu, namanya di koran itu? Fortuner. Khairu asma ma umida wa ma umida. Namakan anak kamu yang baik, kata Nabi. Lihat tuh nama. Ada 25 nabi yang wajib kita tahu beserta jabatannya. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Tinggal pilih, tuh tinggal pilih. Apa Adam? Betul atau tidak? Nabi Yusuf.